sosialnya itu adalah puskesmas, kemudian kampus UMG, kepolisian, tentara, BNN, mereka. Kemudian kalau untuk modal politik itu caleg. Di sini kerjasama dengan caleg, itu caleg-caleg yang memberikan bantuan. Kalau yang terima kan pagar, kemudian jalan, memberikan bantuan berupa jalan. Kemarin juga sebenarnya kita kan diminta untuk merapat ke desa, tapi kalau itu untuk air, tapi waktu itu memang tidak ada yang kemudian modal agama dan budaya itu ada dua, kita kerjasama dengan dua KUA, kemudian pencemaran nama, mengundang pencemaran dari dua, kemudian manasik itu dia masuk di modal sekolah. Iya, cuman karena kantinnya di luar sekolah, di luar sekolah, jadi tetap masih dimasukkan di sini. Iya, ada di dalam, ada di luar. Kemudian kalau modal finansialnya dari luar itu dari anggota dewan, dari dana desa juga ada, kemudian dari kantin. Kemudian untuk modal lingkungan alam, kemudian lahan warga. Kan kalau kita di SMP 5 kita gunakan untuk hiking, kegiatan yang di luar sekolah. Kemudian kalau modal visi kita ada di buku, kemudian kita gunakan kolam renang yang di sana kan, bukan aset daerah, tapi kita gunakan untuk kegiatan PPOK. Yang masuk juga mesaj. Jadi itu kalau yang ada di sekolah kita, aset-aset apa saja yang ada di sekolah kita yang nantinya itu akan menjadi kekuatan yang bisa menjadi kekuatan di sekolah kita. Nah, untuk aset yang ada dalam sekolah kita ini itu ada modal manusia, kemudian modal sosial, kemudian modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, dan modal politik. Jadi ada 7 modal yang akan kita identifikasi hari ini. Jadi nantinya di sini Bapak Ibu diminta untuk bisa memberikan apa saja modal-modal yang ada di sekolah kita. Nah, sebenarnya kami sudah membuatnya, namun di sini kami minta pendapat, minta sarannya, minta masukannya. Mungkin ada hal-hal yang tidak tercover di sini, jadi bisa ditambahkan dan bisa diperbaiki. Jadi demikian. Nah, untuk dimulai dari untuk modal manusia dan modal sosial itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Helmi. Kepada Ibu Helmi kami persilakan. Terima kasih. Seperti yang kita lihat juga di sini ada gambar-gambar ya, yang sudah terangkum dalam aset sekolah. Kemudian yang kedua, modal sosial. Di dalam modal sosial ini kita sudah melakukan
Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Helmi, mulai dari modal manusia dan modal sosial, dimulai dari modal sosial, modal manusia, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin dikoreksi? Karena ini adalah aset di sekolah kita, kita wajib mengetahui apa saja aset yang bisa kita gunakan di sekolah kita. Boleh di sekolahnya boleh di Zoom. Full screen. Ya, di sini kalau guru kita kan sudah memiliki mulai dari kepala sekolah, itu kepala sekolah kita sudah merupakan sarjana S2, kemudian sudah bersertifikasi, kemudian yang ketiga sudah mengikuti berbagai kegiatan yang di dalam maupun di luar sekolah, baik secara daring maupun pelatihan di luar. Jadi itu sudah merupakan modal kita untuk bisa berkembang di sekolah ini. Kemudian begitu juga untuk guru di sekolah kita itu sudah 2 orang yang S2, Pak Idrus dan Ibu Nining. Kemudian Pak Idrus juga adalah ketua NGMP. Jadi itu sudah modal. Ya, modal kita di sini. Ada berapa pengurus NGMP sih? Pak Idrus, Ibu Helmi termasuk. Saya Ibu Nining. Ibu selesai. Termasuk sekretaris Ibu Mei. Iya, Ibu jadi Nining saya juga sekretaris tapi iya Ibu Nining juga jadi pengurus NGMP. Kemudian termasuk saya juga ditunjuk hari ini oleh Pak Idrus sebagai sekretaris. Iya. Iya, jadi ya itu sudah merupakan aset kita, modal kita. Jadi mereka sudah punya pengalaman dari luar, nantinya akan dibawa ke dalam sekolah. Kemudian untuk murid kita, aset kita itu murid kita sudah lolos sampai ke tingkat nasional. Iya, termasuk. Jadi itu yang sudah aset kita yang harus kita pertahankan. yang lolos ke Jamas kemudian tinggal ini kan Iya, lolos ke LT4. Iya. Jadi itu yang harus kita pertahankan dan terus kita kembangkan. Ada pembina pramuka kita juga. identifikasi aset. Yang termasuk aset di sini juga pembina pramuka. Ya, Karena ini iya. tidak dimiliki oleh pembina pramuka Iya. yang bukan hanya sekedar pembina tapi memang kemampuannya pengetahuan tentang pramukaan itu lebih Pembina pramuka juga. bukan lagi pembina pelatih ya. Tidak pelatih. Kalau pembina masih sebatas Iya, sudah pelatih pramuka. walaupun masih di tingkat sekolah. Termasuk juga itu Mbak Isangkara perbuatan film juga termasuk. Oh, yang sudah berpengalaman juga di ini ya, pembuatan. Kreator. Allah ada juga anggota komunitas Iya, protek. kemudian Ibu Nining juga pernah jadi instruktur TKP. Oh iya, pernah jadi ya guru, pernah jadi instruktur. Kalau orang tua Kalau orang tua mungkin kalau secara bisa dimasukkan di itemnya itu di sini sudah terbentuk Buyula kelas di bawah bimbingan oleh itu. Jadi itu mungkin nanti ada di bagian aset berikutnya itu, Pak. Ada lagi yang mau ditambahkan? Jangan sampai nanti mau terlewat. Kalau orang tua kan mendukung kegiatan kita di sekolah. Iya. Sekarang yang tidak ada lagi tambahan. Sekarang yang sosial. Untuk modal sosial itu ada komunitas KM, CGNI,
Apalagi GMP harap KM jadi KRI Tuyula itu oh iya tuyul. kerja sama dengan alumni. Kita juga ini kalau untuk keterampilan itu kita kerja sama dengan alumni. Ya, tambahkan CV alumni. Selanjutnya untuk modal fisik Bu Silvana yang akan memandu kita untuk modal fisik. Terima kasih. Nah di sini saya melanjutkan apa yang menjadi modal aset yang diangkat di sekolah kita. Kebetulan ini saya mau informasikan kembali bahwa jadi untuk yang modal fisik itu kami ambil dari yang pertama ruang kepala sekolah, kemudian ruang kelas. Di sini juga ada perpustakaan, UKS, kemudian laboratorium IPA, sarana komputer, kemudian ya, baru lahan kebun, kemudian lapangan olahraga, musola, aula, WC, ruang BK, tempat parkir dan jaringan WiFi. Nah, masing-masing itu di sebelahnya adalah peran dari masing-masing modal yang di yang 14 ini. Jadi siapa tahu dari Bapak Ibu ada mungkin aset lain yang tidak sempat dicantumkan di sini yang ini adalah hasil dari diskusi kami kemarin. Siapa tahu masih ada yang terlewati untuk aset modal fisik. Kalau perangkat komputer sudah Masuk di sana komputer IoT. Pramuka punya ini. lahan kebun karena kami melihat di sini di sekolah masih ada tersisa lahan karena kemarin juga sempat dimanfaatkan untuk menanam pisang. Karena kemarin juga itu diangkat. Oh iya, mes. Jadi mes rumah dinas. Jadi ditambahkan ke rumah dinas. Rumah dinas baru sana ruang OSIS, pramuka. Iya, ruang pramuka mungkin. Nanti berarti tambahan untuk mes guru, kemudian ruang OSIS sama ruang pramuka. Ruang kantin mereka ada. Kantin juga. Kantin. Kantin. Dan juga Iya, berarti ketambahan kantin. Jadi untuk modal fisik pas ketambahan untuk yang kantin, mes guru, kemudian ruang OSIS, pramuka. sebenarnya ada pos jaga. Oh ya, pos, ya, aku ada pos. Karena itu bicara tentang bangunan, pos. Iya, pos. Ada lagi lain yang tidak sempat. Kalau Tempat parkir ada. Kalau sudah tidak ada, saya lanjut lagi di modal berikutnya. Tapi tadi sudah beberapa yang kita ditambah untuk yang modal fisik. Kemudian modal lingkungan alam. Nah di sini modal lingkungan alam kalau bicara modal lingkungan alam, sekolah kita ini kan berada pada kalau mau dibilang jauh dari pabrik karena udaranya tidak terkontaminasi dengan udara yang dari pabrik. Kemudian hanya mungkin bagian belakang kita ini kan banyak tebu. Jadi biasanya kalau mulai panen kan ada pembakaran tebu. Jadi biasanya mungkin sisa-sisa dari hasil pembakaran itu masuknya masih ke sini. Tapi kalau bilang sirkulasi udaranya, di sini kami menjelaskan untuk sekolah kami itu artinya udaranya belum terkontaminasi dengan polusi udara. Kecuali kalau ada sapi yang mau karena itu baru ada polisi. Berarti ya Kalau ditambah, Iya. Iya. Soalnya mandi ya. Jadi adanya hewan liar. kita tidak boleh itu sudah jadi ini kan. Jadi tantangan itu aset lingkungan alam ya. Pada satu
kemudian jauh dari itu dari sini. iya, Jauh dari kebising, jauh dari kebising. di sini dijelaskan untuk modal lingkungan alam di sekolah kita itu sirkulasi udaranya bersih karena sekolah memang memiliki pohon-pohon besar. Pohon-pohon besar di sini ada pohon yang di belakang itu ada pohon jati. Kemudian sekolah kita juga kalau dibilang memiliki luas lapangannya, lapangannya juga luas. Kemudian tertata juga dengan bagus. Kemudian mudah atau jadi tempat bermain untuk anak-anak. Itu untuk modal lingkungan alam yang ada di sekolah kita. Mungkin boleh tidak boleh ditambahkan jauh dari kebising kan? Iya, boleh. Bisa. Nanti jauh dari Jarak jalan trans dengan sekolah itu sekitar 100 meter dari kebisingan. ya anak-anak juga aman, tidak ada kan yang lalu-lalu di jalan. Kemudian lanjut di modal finansial. Nah, kalau bicara modal finansial itu kami kemarin mengidentifikasi sekolah itu mendapatkan modal dari yang pertama adalah BOS, kemudian PIP. Nah, PIP ini diperuntukkan untuk murid, kemudian kantin. Jadi istilahnya aset kita sekolah itu yang mendukung dana kita itu selain BOS ada PIP dan juga kantin. Nah, di sini kantin itu kayak kemarin itu kan penghasilan dari kantin itu sebagian diberikan ke sekolah. Siapa tahu masih ada yang lain aset untuk finansial yang diperoleh dari sekolah selain dari yang 3 ini. Ya, berarti ada Seperti sumbangan bagi tadi kan, praktek ini informasi. berarti nanti ditambahkan dana dari komite partisipasi. Yang berikut untuk modal politik. Nah, modal politik di sini kami mengambil ada 4. Yang pertama itu adalah komite, karena memang kita kan selalu bekerja sama dengan komite. Kemudian uyula kelas. Kemudian bekerja sama juga dengan pihak kesehatan, karena biasanya kan kita sekolah itu selalu ada kunjungan dari puskesmas tentang penyembuhan dan sebagainya. Kemudian polsek. Itu yang kami angkat modal politik yang artinya bekerja sama dengan sekolah. Apakah ada lagi lain yang bisa ditambahkan untuk menjadi aset atau kekuatan kita? Bagaimana juga dengan ini perlindungan anak? Dinas Perlindungan anak ya Pak? Jadi nama Perdinas. Apa itu? Perlindungan Komisi? dan komisi itu masih tergabung dengan KB, jadi masih satukan Belum dinas sekarang ya? belum. Jadi dalam itu KB 3 atas toh. Jadi DPI ini apa ya? Yang bilang dinas apa? Beda pilih Depsos doang, Depsos. Tidak. Orang sendiri. Orang kalau yang di Bualim itu tergabung dengan KB. Jadi satu kantor dengan KB. Jadi yang berikut itu dengan dinas apa? Dinas perlindungan anak. Perlindungan. Kemudian kemarin juga boleh kita angkat untuk yang BNN. Ada kemarin BNN, kemudian Kemenag yang setiap hari Jumat kegiatan baca tulis Al-Quran. Iya, KUA. Iya, berarti KUA, kemudian dengan BNN sama Dinas Perlindungan Anak. Jadi itu
3 tambahan. Untuk yang modal tadi, selanjutnya yang modal terakhir nanti akan disampaikan oleh Ibu Nini. Iya, jadi demikian yang disampaikan oleh Ibu Silvana. Nah, untuk modal agama dan budaya itu akan saya lanjutkan. Kalau untuk modal agama itu adalah baca tulis Al-Quran, kemudian sholat duha, memperingati hari besar keagamaan, kemudian itu pesantren kilat, perayaan hari ulang tahun proklamasi, memperingati hari pahlawan, pelaksanaan upacara bendera, kemudian ada juga ansataru, angkat sampah tanpa disuruh. Ya, jadi itu kan sudah jadi budayanya kita. Jadi itu yang 5X tidak. Iya, termasuk masih ya, nanti itu ditambahkan lagi. Berarti masih ditambah juga dengan 5S. Sholat subuh tidak masuk itu? Iya, Kan kebiasaan dulu ya. iya masuk. Sholat subuh terutama. Iya, salat zuhur. Ditambahkan begitu. Iya, kemudian salat Bisa zuhur. Bapak Ibu dulu kalau ini. Iya, masih ada? Tidak ada ya? Jadi untuk modal agama itu sudah selesai. Ya, sedikit. Masih sama. Ini semua Iya, biasanya. biasanya. Iya. Zikir bersama. Kan budaya. Semua sudah. Ya, jadi semua sudah ya? Ya. Ya, jadi itu adalah aset-aset yang ada di sekolah kita. Jadi nantinya aset-aset ini adalah aset yang bisa kita gunakan, yang kita bisa terus pertahankan, dan ada yang belum kita manfaatkan, itu kita manfaatkan, kita bisa buat programnya tanpa harus kita mencari dari luar. Kalau memang sudah ada di sekolah kita, untuk apa kita cari dari luar? Jadi ya, itu nantinya akan menjadi kekuatan kita untuk mengembangkan sekolah ini ke depannya. Ya, jadi demikian untuk pemaparan kami bertiga. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk tiga. Jadi itu untuk modal manusia. Kemudian untuk murid, kalau untuk aset miliknya orang itu, murid kan sudah pernah kembali Jamnas, orang sampai meningkat. Nah, itu adalah aset yang punya kelebihan, orang yang orang harus pertahankan terus. Kemudian untuk orang tua juga, termasuk ini salah satu dukungan orang tua terhadap sekolah. Jadi apapun kegiatan sekolah, padahal kalau mengikuti lagi puasa lagi sudah sibuk sekali, tetap bisa menyempatkan diri. Dan itu juga termasuk modalnya sekolah yang luar biasa
belajar. Kalau di sekolah itu yang duluan ada itu baru SMP 5. Itu yang namanya komunitas KM. Komunitas KM itu sudah jalan sudah berapa bulan. Jadi komunitas KM itu sekarang setiap Jumat guru itu pulang sore membarakan. Jadi membarakan tentang pembelajaran,